Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Anissa Putri. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 3321-10051, Prodi Teknik Lingkungan dengan kelas TL21C1. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang tugas yang telah diberikan, yaitu tugas fisika. Langsung saja kita ke soal. Soal yang pertama, jelaskan mengenai besaran. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, serta diikuti dengan satuan. Sedangkan satuan merupakan pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama besaran pokok, yaitu besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran lainnya. Contohnya, panjang dengan satuan meter, massa dengan satuan kilogram, waktu dengan satuan sekon. Sedangkan besaran turunan yaitu besaran yang berasal dari besaran pokok. Contohnya, volume dengan satuan meter pangkat 3, yaitu berasal dari panjang kali lebar kali tinggi. Contoh lainnya yaitu massa jenis dengan satuan kilogram per meter pangkat 3, yaitu merupakan hasil dari massa per volume. Selanjutnya, soal yang kedua. Titik A pada koordinat kartesius 1,2, titik B pada koordinat kartesius 7,8. Tentukan vektor dari dua titik tersebut. Yang pertama kali yang kita lakukan yaitu membuat garis bilangan yaitu antara sumbu X dan sumbu Y. Di sini diketahui bahwa titik A berada pada koordinat kartesius 1,2, berarti X-nya 1 dan Y-nya 2. Pada titik B, yaitu koordinat kartesiusnya 7,8, X-nya 7 dan Y-nya 8. Di sini kita mencari vektor AB, berarti jarak A ke B, di mana didapatkan garis lurus perpotongannya yaitu di sumbu 6,6, X-nya 6 dan Y-nya 6. Jadi vektor AB yaitu 6,6. Nilainya positif karena bergerak ke arah kanan atau ke sumbu X positif dan Y positif. Selanjutnya, soal nomor 3. Vektor A sama dengan 4i ditambah 5j ditambah 8k. Vektor B sama dengan 8i ditambah 10j ditambah 4k. Di sini, hitunglah vektor A ditambah vektor B. Yaitu yang pertama kali kita kelompokkan vektor A. Vektor A1 sama dengan 4, vektor A2 sama dengan 5, vektor A3 sama dengan 8. Selanjutnya kita tinggal menjumlahkan saja. Dengan menggunakan rumus, vektor A1 ditambah vektor B1, I, ditambah vektor A2, ditambah vektor B2, J, ditambah vektor A3, ditambah B3K, yaitu kita masukkan angkanya 4 ditambah 8i ditambah 5 ditambah 10j ditambah 8 ditambah 4k sama dengan 12i ditambah 15j ditambah 12k. Soal yang ketiga, vektor A dikurang vektor B, yaitu sama saja dengan penjumlahan tadi. Di sini kita tinggal mengurangkan dengan rumus vektor A1 dikurang B1, I, ditambah vektor A2 dikurang B2, vektor B2J, ditambah vektor A3 dikurang vektor B3K, yaitu 4 dikurang 8I, ditambah 5 dikurang 10J, ditambah 8 dikurang 4K. Dapatkan min 4I ditambah min 5J ditambah 5K. Karenanya di sininya min berarti berubah min 4i dikurang 5j ditambah 4k. Soal yang ketiga, vektor A ditambah vektor B ditambah vektor A. Prinsip penjumlahan masih sama, yaitu tinggal tapi dibedakan koefisien di depannya. Karena di sini ditanyanya B, berarti yang B dahulu. Yang B kita kelompokkan. Vektor B1 ditambah A1, I, ditambah vektor B2 ditambah vektor A2, J, ditambah vektor B3 ditambah
vektor A1 3K. Kita masukkan angkanya 8 ditambah 4I ditambah 10 ditambah 5J ditambah 4 ditambah 8K. Dapatkan hasil 12I ditambah 15J ditambah 12K. Selanjutnya soal yang Baiklah, selanjutnya bagian D, yaitu pertanyaannya vektor B dikurang vektor A. Kita menggunakan rumus vektor B1 dikurang vektor A1 I ditambah vektor B2 dikurang vektor A2 J ditambah vektor B3 dikurang vektor A3 K, yaitu dengan nilai koefisien dari B tadi 8 dikurang 4I ditambah 10 dikurang 5J ditambah 4 dikurang 8K sama dengan 4I ditambah 5J ditambah min 4K sama dengan 4I ditambah 5J dikurang 4K. Selanjutnya bagian E, nilai mutlak vektor A, yaitu dengan mengkuadratkan koefisien dari A ini. Berarti akar dari, kita menggunakan rumus akar dari vektor A1 dikuadratkan ditambah vektor A2 dikuadratkan ditambah vektor A3 dikuadratkan, yaitu akar dari 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar dari 16 ditambah 25 ditambah 64 sama dengan akar dari 105 atau 10,25. Selanjutnya bagian F, yaitu yang ditanyakan nilai mutlak vektor B. Sama saja kita menggunakan rumus mengkuadratkan koefisien dari B ini, yaitu akar dari B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 64 tambah 100 ditambah 16 sama dengan akar dari 180 atau 13,42. Selanjutnya perkalian perkalian vektor A kali vektor B, yaitu vektor A1 kuadrat vektor A1 dikali vektor B1 ditambah vektor A2 dikali vektor B2 ditambah vektor A3 dikali vektor B3. Di sini kita tinggal memasukkan angkanya saja, yaitu 4 dikali 8 ditambah 5 dikali 10 ditambah 8 kali 4 sama dengan 32 ditambah 50 ditambah 32 sama dengan 114. Selanjutnya bagian H, yaitu perkalian vektor B dikali vektor A. Kita menggunakan rumus koefisien yang terlebih dahulu adalah koefisien dari B, yaitu vektor B1 dikali vektor A1 ditambah vektor B2 dikali vektor A2 ditambah vektor B3 dikali vektor A3 sama dengan 8 dikali 4 ditambah 10 dikali 5 ditambah 4 dikali 8 sama dengan 32 ditambah 50 ditambah 32, yaitu 114. Jadi vektor B dikali vektor A sama dengan 114. Selanjutnya bagian I, yaitu perkalian silang antara vektor A dikali vektor B. Di sini kita menggunakan prinsip determinan, yaitu jika ke kanan dia positif dan ke kiri negatif, dengan menghilangkan satu kolom dan satu baris setiap masing-masing koefisien I, J, dan K-nya. Di sini perkalian vektor A dikali vektor B. Untuk I, yaitu 20I ditambah 64J ditambah 40K, yaitu I-nya didapatkan dari 5 dikali 4, 20I, J-nya didapatkan dari 8 dikali 8, 64J, dan 40K-nya didapatkan dari 4 dikali 10. Selanjutnya dikurang, karena dia ke kiri, dikurang 40K ditambah 80I ditambah 16J, yaitu 40K didapatkan dari 5 dikali 8 dan 80I didapatkan dari 8 kali 10 dan 16J didapatkan dari 4 kali 4. Selanjutnya kita tinggal menjumlahkan atau mengurangkan saja. Di sini kita samakan dulu antara I sama I dan J sama J dan K sama K.
20 dikurang 80i ditambah 64J dikurang 16J ditambah 40 dikurang 40K sama dengan 60i ditambah 48J. Selanjutnya bagian J, yaitu vektor B dikali vektor A menggunakan perkalian silang dengan menggunakan rumus determinan tadi, di mana I-nya didapatkan 80i ditambah 16J ditambah 40K dikurang 40K ditambah 20i ditambah 64J. 80i didapatkan dari 10 kali 8, 16J didapatkan dari 4 kali 4, dan 40K didapatkan dari 8 kali 5, dikurang 40K yaitu didapatkan dari 10 kali 4, dan 20i didapatkan dari 4 kali 5, tambah 64J didapatkan dari 8 kali 8. Kemudian kita kurangkan atau kita jumlahkan, yaitu 80 dikurang 20i ditambah 16 dikurang 64J ditambah 40K dikurang 40K sama dengan 60i dikurang 48J. Pertanyaan nomor 4, yaitu sebuah benda bergerak dari sebuah titik menuju utara 10 km, ke timur 5 km, dan ke utara 6 km dengan waktu 90 menit. Di sini yang ditanyakan yaitu jarak perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Pertama kita mencari jarak perpindahan. Pertama, titik awal A yaitu 10 km ke titik B. B ke C diibaratkan 8 km dan C ke D 6 km. Jadi jarak yang telah ditempuh yaitu dari semua titik ini sama dengan 10 ditambah 8 ditambah 6 km sama dengan 24 km. Yang ditanya jarak perpindahan. Jarak perpindahan yaitu kita perpindahan antara titik A ke titik D, di mana kita menggunakan rumus akar dari 8 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 2 km sama dengan akar dari 64 ditambah 256 km sama dengan akar dari 320 atau 17,9 km. Jadi jarak perpindahnya adalah 17,9 km. Selanjutnya ditanyakan kelajuan. Kelajuan kita menggunakan rumus jarak per waktu, di mana jarak telah diketahui bahwa 24 km dan waktunya 90 menit atau 1,5 jam. Selanjutnya kita masukkan angkanya 24 km per 3/2 jam atau kita kalikan, yaitu 24 dikali 2/3 didapatkan 16 km per jam. Kita ubah menjadi meter per sekon, yaitu 16.000 dibagi 3.600 sekon, itu hasilnya 4,4 meter per sekon. Selanjutnya ditanya tentang kecepatan. Kecepatan kita menggunakan rumus perpindahan per waktu, di mana diketahui tadi perpindahannya 17,9 km, waktunya 90 menit atau 1,5 jam. Itu kita cari 17,9 km per 3/2 jam sama dengan 17,9 dikali 2/3, didapatkan hasil 11,9 km per jam. Kemudian kita rubah atau konversikan ke meter per sekon, yaitu 11.900 meter per 3.600 sekon sama dengan 3,305 meter per sekon. Soal yang kelima, benda A berada 50 meter di selatan masjid dengan kecepatan 0,3 meter per sekon, bergerak lurus ke utara selama 6 sekon. Pertanyaannya, di mana posisi benda saat 4 detik terhadap masjid? Berapa jarak yang ditempuh jika bergerak selama 15 detik? Pertama, benda A berada 50 meter di selatan. Dengan waktu diketahui waktunya 6 detik, dan kecepatannya 0,3 meter per sekon. Kemudian kita mencari jarak yang pertama, yaitu 50 meter dikurang kecepatan dikali waktu,
50 meter dikurang 0,3 meter per sekon dikali 6 sekon. Sekon sama sekonnya dicoret, kemudian 50 meter dikurang 1,8 meter sama dengan 48,2 meter. Kemudian yang ditanya itu posisi benda saat 4 detik terhadap masjid. Berarti jaraknya berapa? 48,2 meter dikurang kecepatan dikali waktu sama dengan 48,2 meter dikurang 0,3 meter per sekon dikali 4 sekon sama dengan 48,2 meter dikurang 1,2 meter sama dengan 47 meter. Jadi, posisi benda berada 47 meter di selatan masjid. Selanjutnya, pertanyaan kedua, berapa jarak yang ditempuh jika bergerak selama 15 sekon? Diketahui kecepatannya 0,3 meter per sekon, waktunya 15 sekon. Ditanya jarak yang ditempuh. Berarti jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, yaitu 0,3 meter per sekon dikali 15 sekon, sama dengan 4,5 meter. Jadi, jarak yang ditempuh selama 15 sekon dengan kecepatan 0,3 meter per sekon adalah 4,5 meter. Nomor 6. Di sini diketahui grafik, yaitu antara sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X merupakan waktu dan sumbu Y merupakan jarak. Yang ditanyakan, hitung kecepatan benda pada detik 0-3. Kecepatan benda pada detik 0-3 berarti dari titik A ke titik B. Titik A, jaraknya 2 meter, waktunya 0 sekon. Sedangkan titik B, yaitu jaraknya 3 meter dan waktunya 3 sekon. Waktu akhir sama dengan 3 dikurang 0 sama dengan 3 sekon. Di sini kita menggunakan rumus XT sama dengan X0 ditambah V dikali T. XT merupakan posisi akhir benda, X0 posisi akhir benda, V kecepatan, T waktu yang diperlukan. Selanjutnya, XT 3 meter, X0 2 meter ditambah V dikali 3S. V dikali 3 sekon sama dengan 3 meter dikurang 2 meter. V sama dengan 1 meter per 3 sekon. V sama dengan 1/3 meter per sekon atau 0,33 meter per sekon. Selanjutnya B, yaitu ditanyakan kecepatan benda pada detik 3-6, berarti dari titik B ke titik C, di mana titik B jaraknya 3 meter dalam waktu 3 sekon. Titik C jaraknya 3 meter dengan waktu 6 sekon. Didapatkan waktu akhir untuk menempuh jarak tersebut 6 dikurang 3 berarti 3 sekon. Selanjutnya kita menggunakan rumus XT sama dengan X0 ditambah V dikali T, di mana XT merupakan posisi benda di akhir, X0 posisi benda di awal, ditambah kecepatan dikali waktu. Selanjutnya 3 meter sama dengan 3 meter ditambah V dikali 3 sekon. V dikali 3 sekon sama dengan 3 meter dikurang 3 meter. V sama dengan 0/3 meter per sekon atau V sama dengan 0 meter per sekon. Berarti tidak ada kecepatan. Selanjutnya bagian C, kecepatan benda seluruhnya, berarti dari titik A ke D, di mana titik A jaraknya 2 meter, waktunya 0 sekon, titik D jaraknya min 2 meter dan waktunya 10 sekon. Waktu total untuk menempuh jarak tersebut yaitu 10 dikurang 0 sama dengan 10 sekon. Selanjutnya rumus yang dipakai yaitu XT sama dengan X0 ditambah V dikali T, di mana XT-nya min 2 meter, X0-nya 2 meter ditambah V dikali 10 sekon. Min 2 meter dikurang 2 meter sama dengan V dikali 10 sekon. V dikali 10 sekon sama dengan min 4 meter. V sama dengan min 4 per 10 meter per sekon. Atau V sama dengan min 0,4 meter per sekon.
Selanjutnya, bagian D, yaitu grafik jarak terhadap waktu. Grafik jarak terhadap waktu yaitu berbanding terbalik, yaitu jarak semakin turun dan waktunya semakin naik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.